Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sulistia Rahayu Kauhairanisa, NIM 1903691, kelas 2A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan ideologi atau cita-cita hidup yang harus dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan, mulai dari ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempatnya sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata letaknya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal ke-29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Sila kedua Pancasila menjiwai alinea pertama, yaitu pasal tentang hak asasi manusia. Sila ketiga Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Menjiwai alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung, atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Budi Utomo, setengah abad lebih dipandang sebagai simbol lahirnya kebangsaan. Cita-citanya selalu disuarakan setiap tahun. Semangat kebangsaan saat ini membutuhkan energi. Semangat kebangsaan saat ini sudah mulai berkurang. Semangat kebangsaan bukanlah status kewarganegaraan semata. Semangat kebangsaan lahir dari pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Semangat kebangsaan dapat diselaraskan dalam pengamalan setiap poin-poin Pancasila. Pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pemuda atau masyarakat Indonesia diharapkan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian saling menghormati
dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berhenti saling menyakiti, tetapi harus saling menghargai. Tidak merendahkan, tetapi saling menghormati perbedaan. Tidak takabur, tetapi selalu bersyukur. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai kemanusiaan. Pemuda dan masyarakat Indonesia diharapkan dapat memperlakukan orang lain dan menganggap bahwa semua memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara Indonesia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bersikap ramah, tidak memaki dan tidak curiga, tetapi saling menyapa. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Pemuda dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu memajukan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya dengan cara mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dibandingkan dengan kepentingan individu maupun golongannya. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian tidak berseteru tetapi bersatu, dan tidak mencari perbedaan tetapi saling menyatukan. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemuda dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu memajukan sikap yang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan cara melakukan musyawarah dan menunjukkan sikap untuk saling menghargai pendapat orang lain. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak silang pendapat tetapi mencari mufakat, tidak besar kepala tetapi berlapang dada, dan tidak bersilat lidah tetapi bermusyawarah. Kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap pemuda atau masyarakat dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, lebih berempati terhadap kehidupan orang lain dengan cara berbagi kepada yang membutuhkan, tidak menunjukkan gaya hidup yang boros dan berlebihan. Selain itu, dalam mewujudkan keadilan sosial selalu berusaha memajukan diri melalui kerja keras, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, tidak merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kami, negeri pejuang ini, pantas untuk bangkit. Jangan hiraukan rasa sakit bila selamanya tidak ingin menjadi besar. Saatnya bangkit. Terima kasih kepada para pendahulu kami. Meski langkah kami belum berarti, namun kami ada untuk negeri. Waktunya kita membilang pulau yang membentang, merajut negeri yang carut marut. Waktunya kita membasuh saka yang kusut, mencuci pikiran agar tetap bersih. Biarkan matahari menyengat kita semangat. Untuk negeri kita, bangkit tak cuma melihat, tapi mengikat sebuah semangat agar tidak berkarat. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.